Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Oh ya, sebelumnya saya sendiri Vima Rizky mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk teman-teman semua. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit berbagi mengenai pengalaman mengajar di pondok pesantren. Oh ya, jadi ceritanya gini teman-teman. Kemarin kan saya udah keterima nih di SMP, salah satu SMP swasta, dan pertama kali masuk SMP itu udah aku bikin vlog. Vlognya ada di sini ya, nanti kalian lihat. Nah, setelah itu kan saya di SMP cuma dapat jatah mengajarnya itu 4 hari. Jadi saya masih punya 2 hari sisa. Nah, kebetulan sekali saya ditawari oleh teman saya untuk mengajar di sebuah pondok pesantren, tapi untuk mengajar madrasah aliyah atau setingkat dengan SMA guys. Nah, awalnya tuh saya juga mikir-mikir, kok ngajar SMA ya, bisa tidak, apalagi yang ditawari ini jurusannya yaitu sangat berbeda dengan jurusanku saat kuliah ya, karena di MA ini jurusannya tuh saya disuruh mengajar tentang sejarah Indonesia, di mana background pendidikan saya sendiri adalah pendidikan IPA. Awalnya saya mau menolak gitu, tapi kok sebulan selanjutnya dihubungi lagi, gimana Mbak Vima, jadi enggak? Bentar. Nah, maaf ya, itu ada yang lewat barusan. Ini syutingnya bener-bener di deket pintu, jadi kalau ada yang lewat kedengeran. Nah, lanjut ya, kan itu saya udah nolak ya yang tawaran pertama, tapi setelah sebulan selanjutnya saya udah kerja di SMP itu 2 bulan. Lalu saya sebulannya itu kan ditawari, saya tolak. Lalu sebulan berikutnya saya ditawari lagi untuk gimana, bisa nggak, jadi nggak gitu. Karena ternyata di MA itu kan belum masih sekolah merintis ya, baru ada 2 kelas, jadi masih sangat dibutuhkan sekali untuk gurunya. Nah, singkat ceritanya, waktu itu temanku bilang, nggak apa-apa Vim, ayo Vim, terima aja, nggak apa-apa, waktu pengajar sejarah. Ya udah deh, berhubung itu cuma baru ada 2 kelas, jadi saya cuma ngajarnya 2 kelas, dan saya di MA ini cuma 1 hari, yaitu hari Senin saja, dan cuma mengajar 2 kelas saja. Nah, lalu saya terima nih tawarannya, dan saat menerima itu saya ingat banget itu hari Minggu ya. Minggu itu ditawari Minggu malam, terus lalu Seninnya itu saya balik sih, oh kalau gitu ya udah deh, boleh saya nyoba dulu gitu kan. Dibalesinya sama kepala sekolahnya tuh, ya udah Mbak, ke sekolah aja sekalian, mumpung ada jam mengajar untuk sejarah, jadi bisa langsung masuk ke kelas gitu coba. Nah, aku kan kaget ya, kan aku nggak tahu gimana, maaf ya, belum mendapat materi juga tentang, belum baca-baca materi juga tentang sejarah Indonesia itu bagaimana. Tapi berhubung disuruh sama kepala sekolah ya, masa baru menyangguhi saya nggak berangkat. Lalu saya berangkat nih ke sekolah. Nah, sampai di sana ternyata madrasah aliyahnya ini tuh sekaligus di lingkungan pondok, jadi siswa yang mondok di situ ya wajib sekolahnya di situ. Nah, ini nih, jadi buat kalian yang juga mengajar sekolah yang jadi satu sama pondok, kalian harus semangat ya, karena berbeda sekali dengan mengajar di sekolah biasa atau sekolah yang reguler biasa ya. Karena nih kalau di pondok kan masuknya jam setengah 8 atau jam 8. Nah, pagi-pagi itu siswanya tuh ada yang masih tidur, ada yang sedang nyuci baju, lalu ada yang sedang makan. Jadi kalau kalian dapat jam pertama mengajar di sekolah yang lingkungan pondok, ini pondoknya itu masih pondok yang enggak pondok modern ya, jadi ya pondok pesantren, bener-bener pondok pesantren gitu, dan sampingnya itu sekolah. Jadi kalian harus sabar. Yang pertama itu bakal banyak siswa yang izin di jam pertama, alasannya, Bu, mau nyuci baju dulu, Bu baru bangun mau mandi dulu. Terus ada lagi yang, Bu bentar ya Bu ya, saya mau ke belakang dulu. Itu ada aja. Lalu setelah itu, selain jam pertama siswanya pada banyak yang izin, di jam selanjutnya, kalau jam pertama nih, kalau yang cewek-cewek masih pada semangat ya, yang cowok juga kalau yang berangkat semangat, kalau yang nggak berangkat ya kurang semangat berarti.
Lalu di jam siang-siang itu pertengahan antara jam ketiga, 4, 5, 6 itu udah banyak sekali saat kalian mengajar, kalian menyampaikan materinya, itu banyak siswa yang tidur di kelas. Dan ketika pertama kali kan saya masih beradaptasi ya, saya bilang, Mas, Mbak, jangan tidur di kelas. Nah, lalu mereka tuh jawab gini, lah kan anak pondok emang kayak gini Bu, gitu. Jadi kalau selain terlambat, terus banyak yang tidur di kelas. Terus yang ketiga itu apa ya? Siswanya itu kalau ya kita sambung lagi ya. Nah, tadi selain yang untuk jam pertama itu banyak yang terlambat, yang kedua itu ya itu banyak yang mengantuk di kelas. Dan yang ketiga itu kalian harus banyak sabar lagi, karena kalau misalnya udah jam waktunya sholat duhur, materi kalian belum selesai, kalian harus kalian harus mendahulukan untuk sholat dulu. Selain itu, kalau kalian tiap hari pada berangkat tuh malah siswanya kan saya iseng tuh menyuruh siswa untuk menulis kritik dan saran mengenai pembelajaran saya. Nah, banyak siswa yang nulis, Bu, mbok perbanyak jam kosongnya, Bu, mbok diskon jamnya ya, gitu. Padahal kan cuma 2 jam pelajaran ya. Itu kalau di diskon itu jadinya berapa menit coba. Nah, gitu. Jadi kalau kalian mengajar di yayasan atau pondok pesantren yang sekaligus sekolah di pondok pesantren gitu ya, kalian harus ekstra sabar ya, dan kalian jangan kaget dengan anak-anak pondok, karena anak-anak pondok ya memang begitu, karena mereka juga banyak kegiatan di pondoknya, malam mengaji, terus kalau tidur mereka sering begadang karena ya kan jauh dari orang tua juga ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin baru ini ya, mungkin besok kalau udah 5 bulan 6 bulan ngajar tak buat video lagi ya. Semangat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.